Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Dianika Puspitawati, NIM 6420747, kelas 64.1A.11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis manajemen, yaitu UMKM. Pula yang menyebutnya UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Perbedaannya dengan usaha besar dapat dilihat dari tujuan kekayaan bersih pelaku usaha dan hasil penjualan tahunan. Pengertian UMKM menurut para ahli. 1. Rujito. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia, sebab melalui UMKM akan terbentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. 2. ADM Quantum. UMKM ialah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal senilai 200 juta, di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Selain itu, UMKM juga dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki omset penjualan tahunan paling banyak, yakni 1 miliar dan milik warga negara Indonesia. Jenis UMKM. Usaha mikro. Usaha mikro UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, usaha menengah sementara. Usaha sementara adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil, usaha besar, atau jumlah kekayaan yang bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai diatur dalam undang-undang tersebut. Kekayaan bersih usaha menengah di luar tanah atau bangunan sudah sampai 500 juta per tahun. Apa itu UMKM? Apa keunggulan dari UMKM? Apa itu keunggulan usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM? Adalah adopsi teknologi terbaru menjadi lebih mudah dan dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM karena tidak memiliki birokratis dan berbelit dalam sistemnya yang rumit. Apa kelemahan dari UMKM? Karena memiliki lingkup kerja bisnis yang lebih kecil dibanding bisnis besar, usaha UMKM biasanya memiliki kelemahan dalam manajemen karyawan, di mana pemilik akan kesulitan dalam pembagian kerja yang profesional pada karyawan. Mari kita ulas dan kita rincikan untuk kelebihan dan kekurangan dari usaha kecil menengah ini. Yang pertama, kelebihan dari UMKM. Dengan fleksibilitas dan ukuran yang kecil, usaha kecil menengah mempunyai banyak keunggulan dalam menjalankan usahanya, terutama dari segi pembentuk dan profesionalnya. Berikut merupakan kelebihan dalam memiliki bisnis UMKM. 1. Kecepatan inovasi. Kekuatan lainnya dalam menjalankan bisnis UMKM adalah tidak adanya hierarki dan kontrol yang terlalu kaku seperti perusahaan besar. Kebanyakan di mana membuat para pekerjanya memiliki gerak yang lebih luas dan dapat menyumbang ide mereka. Bisnis dengan skala yang kecil yang memiliki kebebasan lebih dibanding bisnis besar membuat pekerjaan yang secara leluasa menyalurkan ide-ide secara kreatif dan inovatif yang belum memiliki banyak pesaing. Tidak hanya itu, produk-produk dan ide-ide yang baru disebutkan dapat dirancang, digarap, dan diluncurkan dengan secara segera. 2.
menciptakan lapangan kerja. Memiliki bukanlah satu-satunya yang mendapatkan keuntungan dalam membangun usaha kecil menengah. Pemerintah dan masyarakat pun juga banyak diuntungkan dari usaha ini. Karena dengan banyaknya usaha kecil menengah yang tumbuh di Indonesia, semakin banyak lapangan kerja yang tercipta dan juga meningkatkan penghasilan dalam negeri. Maka dari itu, tidak heran usaha kecil menengah menjadi salah satu kekuatan penggerak roda perekonomian Indonesia. Yang ketiga, fokus dalam satu bidang. Usaha kecil menengah tidak wajib untuk lakukan mengikuti permintaan pasar seperti layaknya perusahaan besar yang selalu mengikuti arus pertumbuhan zaman. Usaha ini dapat fokus dalam satu bidang usaha tertentu. Atau untuk mengembangkan usahanya, pemilik bisa menghadirkan inovasi-inovasi dan ide kreatif yang bisa diaplikasikan pada produk yang dijual. Contohnya, sebuah perusahaan kerajinan perumahan bisa fokus menggarap satu model atau jenis kerajinan tertentu yang cukup melayani pemerintahan konsumen tertentu untuk bisa mencapai laba. 4. Kebebasan menentukan harga. Usaha kecil menengah memiliki kekuatan lebih dalam menentukan harga barang maupun produksi jasa dibandingkan dengan usaha besar. Hal ini karena pemilik UKM sendirilah yang memegang aset dan sumber kekayaan juga hasil produksi, sehingga mereka lebih leluasa dalam menentukan harga barang yang mereka jual ke pasar. 5. Fleksibilitas operasional. Usaha kecil menengah biasanya dikelola oleh tim kecil yang masih anggotanya memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. Hal inilah yang membuat penggerakan bisnis UKM lebih fleksibel dan membuat para karyawan lebih bekerja memiliki ruang gerak dan ruang berpikir yang lebih luas. Selain itu, kecepatan reaksi bisnis ini terdapat segala perubahan seperti tren, populer, selera konsumen, dan lain-lain cukup tinggi, sehingga bisnis skala kecil ini lebih kompetitif. 6. Biaya operasional yang sangat rendah. Kebanyakan usaha kecil menengah bekerja di domisilinya masing-masing tanpa memiliki ruang perkantoran yang tetap.